wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Bertemu lagi di mata pelajaran prakarya. Hari ini Bu Olive akan masih melanjutkan di materi pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi makanan atau minuman di bagian 4. Jadi di bagian 3 sudah ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan. Pada peta materi masih sama seperti minggu lalu yang sudah Bu Olive jelaskan. Bu Olive akan mengulas materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian serealia, sudah selesai, kemudian manfaat serealia, kemudian jenis-jenis serealia, kemudian teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Nah, kali ini Bu Olive akan menjelaskan tentang teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah pengolahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan panas kering sebagai berikut, diantaranya yaitu ada 5. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, teknik menumis atau shouting, atau teknik memanggang baking, kemudian teknik membakar grilling. Jadi teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga bahan makanan benar-benar terendam, memperoleh hasil yang benar-benar crispy dan kering. Itu biasanya tahu, gorengan, kemudian ada juga Kentucky tuh pakai deep frying ya. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah dan sayuran, daging dan unggas, serta ikan. Bahkan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasa. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying, beberapa kandungan gizi akan rusak anak-anak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit menghilangkan kandungan vitamin yang larut dalam air, karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkannya. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam teknik menggoreng deep frying ini lebih ditekankan kalau pada metode ini itu vitaminnya lebih berkurang tapi lemaknya tinggi. Jadi anak-anakku yang pengen diet tidak boleh menggunakan teknik ini kalau memasak ya. Kemudian lanjutnya, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Biasanya kita menggoreng telur biasanya ya. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya 1 kali balik. Pada shallow frying, panas yang didapat dari pemanasan minyaknya atau lemaknya. Dengan teknik ini, makanan tidak akan menjadi terlalu matang, atau asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap bagus meskipun protein akan menyusut, dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Walaupun kehilangan beberapa jenis vitamin B, tapi asam aminonya naik. Begitu, berarti yang biasanya yang kayak asam amino itu kan protein ya. Jadi makanan yang banyak mengandung protein ya itu nanti bagus berarti kalau menggunakan shallow frying. Kemudian teknik menumis atau sauting atau teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambahkan sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasa ditambah adalah saus, krim atau sejenisnya yang dimasukkan pada
saat terakhir memanaskan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan itu dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak goreng sedikit dan panaskan. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak sesak, sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat matang secara merata. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Jadi anak-anakku sekalian, teknik menumis ini bagus, jadi kayak vitaminnya masih ada, kemudian asam aminonya juga masih ada, kemudian gizi-gizi yang lainnya pun masih ada. Jadi teknik menumis ini bagus ya digunakan. Kemudian teknik memanggang atau baking adalah mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode, diantaranya seperti berikut: memanggang kering, memanggang dalam oven menambahkan kelembaban, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Jadi ada banyak cara ya memanggang ya. Misalnya seperti memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemanasan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry atau roti. Selain itu digunakan untuk masak daging, ikan, dan lain-lain. Jadi banyak ya. Kemudian memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang dalam bahan makanan, memasukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air yang ada di dalam bahan makanan tersebut bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, kue, spons, cake, biskuit, ikan, sayuran, banyak yang lainnya lagi ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua berisi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan itu lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih pada bahan tersebut dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya kalau kita mau bikin puding atau karamel, itu bisa menggunakan teknik ini ya, memanggang di dalam oven tapi menggunakan 2 wadah dan air. Jadi aliran panasnya lebih lambat, jadi nanti tidak mudah gosong gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle, atau di atas pan atau dadar teflon itu loh, yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak, baik pada makanan akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Jadi kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di grill. Jadi biasanya makanan di grill itu makanan-makanan yang seperti daging, ikan itu menambah selera, ada rasa asap-asapnya. Nah, itu yang membuat lebih mahal harganya, biasanya seperti itu anak-anak. Jadi kalau di grill itu kan prosesnya kan agak panjang ya, maksudnya capek nipasi gitu biasanya sate itu kan. Jadi prosesnya lebih panjang pun hasilnya enak karena ada aroma smoke itu kayak asap-asap gitu, tapi tetap oke. Itu biasanya sate, kemudian ada barbecue, kemudian ada yang lain-lainnya, ada ikan bakar dan lain seperti itu. Jadi ada sendiri-sendiri ya contohnya. Tadi sudah sedikit Bu Olive jelaskan semua. Baik anak-anak, bagaimana, sudah pahamkah apa yang Bu Olive jelaskan? Apabila kalian kurang paham, bisa langsung tanya Bu Olive lewat WhatsApp atau bisa telepon langsung. Jadi anak-anakku sekalian, materi yang Bu Olive sampaikan ini adalah materi
tentang pengolahan makanan ya. Jadi mohon dipelajari dengan baik karena kita belum sempat bertatap muka. Jadi kalau ada yang tidak bisa, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Nanti kalau waktunya tugas juga tolong dikerjakan karena nilai-nilai itu sangat penting buat nilai rapot kalian. Baik anak-anakku, demikian yang penjelasan dari Bu Olive tentang pertemuan kali ini. Saya tutup pembelajaran kali ini. Jangan lupa selalu hidup sehat, selalu menjaga kesehatan, dan juga selalu mengerjakan tugas dari guru-guru. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.